Baik, selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manado dan seluruh masyarakat ataupun pengunjung yang berada di kantin pembangunan Rumah Kuning Judea Pal 2. Kita berjumpa lagi dalam dialog forum Kawanuat di pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita mengangkat topik terkait Manado Rumah Hari Persatuan Pria Pembapa Hapsa PKB seluruh Gemi. Itu sudah hadir di kantin pembangunan Jemaat Jemin Judea Pal 2, yaitu yang pertama Bapak Penatua Kris Pembokau dan juga Sekretaris Pokja Kelompok Kerja Olahraga PKB Seluruh Gemi. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Pak Bobi. Oke. Juga hadir bersama-sama dengan Pak Kris yang mendampingi Pak Kris, yaitu Bapak Bison Pinori yang juga Wakil Ketua Komisi Pria Pembapa Gemin Judea Pal 2 wilayah Manado Timur Tengah. Dan pendengar, kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 9 Juli akan dilakukan pembukaan Hari Persatuan Pria Pembapa Seluruh Gemi yang rencananya akan dilaksanakan di Pohon Kasih kawasan Megamas Manado. Untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan Hari Persatuan Pria Pembapa, mungkin kita langsung ke Sekretaris Pokja Olahraga Bapak Penatua Insinyur Kris Pembokau. Pak, dalam rangka kegiatan Hapsa atau Hari Persatuan Pria Pembapa, kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh PKB Seluruh Gemi ataupun panitia pelaksana? Silakan Pak Kris. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat Pak Bobi sampaikan dan selamat pagi buat seluruh pendengar RRI Pro 1 Manado, bahkan yang ada di kantin pembangunan Gemi Judea Pal 2, rekan-rekan dari PU Kota Manado di bawah kendali Bapak Molbi Rumengan dan Bapak Rena. Bagaimana? Baik, berkaitan dengan Hapsa PKB 2023 ini sudah ada surat keputusan dari Komisi Pria Pembapa Seluruh Gemi yang dituangkan dalam proposal Hapsa PKB Seluruh Gemi yang dikeluarkan oleh Komisi PKB, di mana Ketua Umum Panitia Pelaksana adalah Bapak Wakil Wali Kota Manado, dalam hal ini dengan hormat Bapak Penatua Dr. Richard Swala, dan Ketua Hariannya adalah Bapak Penatua Regi Lahope. Berkaitan dengan itu, maka kegiatan ini dipilih oleh RRI Manado datang di kantin pembangunan Gemi Judea Pal 2. Karena di samping itu saya juga adalah sebagai Delsus di Jemaat Gemi Judea Pal 2. Bahkan di sini sudah ada hadir, selamat datang Ibu Pendeta Jekin Soanwaru 9 STH sebagai Ketua BPND yang sudah ada di kantin pembangunan ini. Nah, kegiatan-kegiatan Hapsa PKB Sinode Gemi 2023 dipusatkan di wilayah Manado Utara 3. Ada banyak sekali kegiatan yang di wilayah Manado Utara Raya, ya. Ulangi, Manado Utara Raya ada 1, 2, 3, 4. Ada banyak sekali kegiatan. Yang pertama ada lomba CCA dan baca Mazmur, itu ada 6 nomor. Lomba kesenian itu ada 7 nomor. Lomba kebudayaan itu ada 8 nomor. Dan yang paling banyak ini lomba olahraga ada 16 nomor. Nah, pusat kegiatan ini, acara puncaknya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 mulai pukul 9 pagi di kawasan Megamas Pohon Kasih. Setelah acara ibadah langsung lomba gerak jalan. Yang menjadi technical delegate adalah Bung Richard Budiman yang juga menjadi produser RRI pada pagi hari ini. Jadi di sini yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pria pembapa Sinode Gemi yang akan mengambil bagian
pada acara tersebut. Demikian sementara Pak Bobi. Oke Pak Kris, pada tahun lalu juga kan Kota Tomohon sukses menggelar Hapsa. Kebetulan juga di wilayah kami, wilayah Kerkes ini Tomohon menjadi tuan rumah. Jadi ada banyak kegiatan yang dilaksanakan, baik olahraga ataupun kesenian dan budaya. Nah, mungkin dikhususkan di olahraga apa saja yang dipersiapkan dalam rangka di Hapsa ini? Baik, terima kasih. Khusus untuk Hapsa PKB 2023 ini ada terobosan baru dari dua cabang olahraga, yaitu bridge dan catur. Karena Hapsa PKB 2022 kedua cabang olahraga ini cukup membludak pesertanya, sehingga akan dilaksanakan dua kategori, kelas A dan kelas B. Jadi catur ada kelas A, ada kelas B, dan khusus untuk bridge 16 besar hasil Hapsa 2022 jadi kelas A di 2023 ini. Sisanya kelas B. Jadi kelas B terbuka. Demikian. Oke. Sebelum lanjut Pak Kris, kita ke Bapak Nixon Pinori. Oke Pak Nixon, untuk jemaat atau Pre-Kombapa Gemim Budaya Pal 2, kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diikuti dalam rangka Hapsa PKB Gemim ini? Oke, terima kasih Pak Bobi dan selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia. Sebenarnya Pria Kombapa Jemaat Judea Pal 2 itu ada beberapa kegiatan yang tidak kita ikuti, tapi memang dalam persiapan ini waktunya begitu singkat, sudah dekat, sehingga Pria Kombapa Judea Pal 2 hanya mengikuti 3 kegiatan saja, antara lain gerak jalan, kemudian bridge dan bulu tangkis. Oke, kebetulan Pak Kris di Jemaat Gemim Budaya, jadi bridge ini digenjot untuk ikut ya? Gimana? Ya, memang kita sebagai Pria Kombapa dari tingkat kolom itu sudah diadakan seleksi, tetapi memang peminat memang untuk bridge ini kalau Pria Kombapa mungkin terhalang dengan waktu Pak. Jadi waktu begitu kita harus konsentrasi ya kalau untuk mengikuti latihan bridge. Tetapi persiapan memang bagi jemaat Judea begitu mudah karena kita juga didukung oleh pelatih kita Bapak Kris Sumokau yang memberi diri dan beliau bersedia untuk membagikan waktu baik di pelayanan termasuk waktu untuk melatih kita sebagai Pria Kombapa. Jadi kita tahun lalu juga sudah ikuti lomba bridge di Tomohon dan tahun ini memang kita persiapkan untuk mengikuti juga di Manado Utara. Jadi terima kasih, demikian. Oke, untuk di Tomohon sendiri tahun lalu itu sempat dapat peringkat nggak? Tahun lalu memang kalau untuk peringkat kita belum ya, karena kita masih pemula pada saat itu dan kita ya masih masuk di kelas B untuk tahun ini karena tahun lalu kita sudah ikuti dan kalau tidak salah itu masuk 30 besar. 30 besar. Tapi untuk tahun ini targetnya seperti apa? Kalau tahun ini Jemaat Judea Bridge Jemaat Judea Pal 2 tim kita tidak muluk-muluk untuk target di atas 10 besar. Masuk 10 besar saja 10 udah besar, harapan ya? sudah ya, Oke. 10 besar. Selain itu juga selain bridge, gerak jalan atau Gerak jalan. Oke, gerak jalannya untuk persiapannya seperti apa? Ini kan harus membutuhkan fisik yang prima dan kuat untuk gerak jalan ini Pak. Oke, terima kasih ya Pak Bobi. Jadi memang untuk Pria Kombapa kita selain bridge kita juga sudah mempersiapkan tim kita dari Pria Kombapa untuk gerak jalan. Gerak jalan memang berserang kita punya waktu tertentu juga harus mempersiapkan diri para anggota karena ini menempuh kurang lebih 5 km. Persiapan kita 1 minggu mulai minggu jalan ini kurang lebih 2 kali. 2 kali kita mempersiapkan dan karena ini memang perlu fisik yang baik dan benar kita memilih para Pria Kombapa yang memang Mungkin masih muda ya? sehat, ya sehat ya di kategori di umur 40 tahun sampai 55 tahun. Pak, di Jemaat sendiri di sini apa saja sebenarnya potensi-potensi olahraga yang bisa dikembangkan oleh Pria Kombapa itu sendiri?
Jadi memang di Jemaat Judea kita juga punya tempat latihan bulu tangkis. Memang di belakang gereja ada gedung untuk bulu tangkis. Kita sudah buat memang punya sendiri. Jadi potensi dari pihak Kombapa sangat kita mengharapkan juga ada peluang di bulu tangkis, ya, badminton, dan ada juga di atas itu kita di lantai 2 kita sudah persiapan untuk tenis meja. Jadi kalau tenis meja mungkin kita penggembira saja, kalaupun tidak, karena memang regu kita punya harus dipersiapkan situ kan 6 orang atlet. Nah, di samping itu, di samping bridge dan badminton, kemudian gerak jalan, kita juga ada potensi untuk mempersiapkan generasi kita, ya, pria Kombapa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lomba latihan core, Pak, untuk persiapan hari ulang tahun. Jadi nanti masih jauh, kita juga sudah persiapkan itu mulai dari sekarang. Oke. Biasanya ada nggak jika bergereja atau kegiatan dalam hari-hari raya gereja ini, ada nggak kegiatan secara berkala, kompetisi berkala yang dilakukan oleh pihak gereja? Kalau kita dalam kegiatan hari ulang tahun, misalnya hari ulang tahun jemaat, ya, atau hari ulang tahun wilayah, kita sudah ada kegiatan juga lomba, yaitu lomba badminton, kemudian lomba catur, itu antar wilayah kita sudah ikuti. Tapi kalau untuk ke tingkat sinode, untuk catur juga akan dipersiapkan barangkali dari tim Jemaat Judea PKB, tinggal melihat kegiatan-kegiatan apa yang diprioritaskan dari kegiatan di wilayah dan sinode. Jadi dari wilayah kita sebenarnya memang berkeinginan untuk menyeleksi antara lain kegiatan yang akan diikuti oleh tingkat sinode, supaya memang dari jemaat sendiri kita dapat mempersiapkan atlet naik ke tingkat wilayah, kemudian mereka yang terpilih itu yang boleh mengikuti kegiatan ke sinode. Memang besar harapan kami dari jemaat, adakan seleksi dari jemaat kemudian ke wilayah. Nah, baru itu yang diutus ke wilayah untuk kegiatan ke sinode. Demikian Pak Bobi. Oke, terima kasih Pak Isot. Saya kembali ke Pak Presiden. Pak, waktu tahun lalu juga kan banyak sekali peserta tamu yang datang di Kota Tomohon. Nah, untuk di wilayah Manado Utara Raya sendiri, bagaimana persiapan hingga saat ini untuk pelaksanaan persiapan? Baik, memang secara khusus tentu sebaiknya akan disampaikan oleh panitia, ya, karena dari RRI menurut informasi mengundang juga Bapak Penatuari Kilahope sebagai ketua harian. Tapi dapat saya sampaikan bahwa seluruh kegiatan ini panitia lokal sudah rapat dengan setiap TD, technical delegate, semua cabang olahraga. Jadi saya kira persiapan yang dilakukan oleh tuan rumah itu sudah mantap, karena sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dengan TD Pokja olahraga. Jadi saya kira mereka sudah siap. Khusus cabang olahraga bridge itu dilaksanakan di Yonif 712 di Loreng, dan tempatnya sangat bagus, dan umumnya juga semua cabang olahraga sudah rapat dengan panitia lokal. Jadi saya kira untuk persiapannya sudah mantap, dan perlu saya ingatkan bahwa jangan cuma terfokus di tanggal 9 sampai 11, tetapi paling penting tanggal 27 Mei ini adalah temu teknis. Technical meeting kan? Kalau nyana hadir, nyana iko berarti. Jadi ini mereka sudah bikin ketat, harus ada kredensi dari jemaat atau wilayah yang ada nama di SID Gemim. Nah, perlu saya ingatkan, SID Gemim itu jangan sampai salah nama. Misalnya Stephen ada pakai F, ada pakai V, dia tidak mau keluar. Jadi mesti koordinasi dengan sekretaris jemaat,
atau sekretaris wilayah untuk mengecek. Jadi harus sesuai database di iya, ya. ada pakai nama apa ini. Jadi ini juga menghimbau kepada BPMJ maupun BTB, sebelum tanda tangan periksa di sekretariatnya. Ini orang-orang yang mau tanda tangan betul ada di SIP Gemim, supaya tidak menimbulkan masalah waktu captain meeting atau temu teknis, karena nanti akan mengganggu panitia mencek satu persatu namanya ada atau enggak. Jadi ini yang perlu juga saya tekankan di sini sebagai Pokja olahraga PKB Sidoarjo Gemim. Jadi artinya bahwa yang ikut Hapsa itu benar-benar warga Gemim, warga delegasi Gemim Minasa ya Pak? Iya, jadi memang dulu boleh ada toleransi dulu, tapi sejak 2022 sudah harus warga Gemim. Jadi supaya juga ini membantu pendataan warga Gemim. Oh betul. Jadi jangan cuma nanti mau ikut kegiatan kalau dia bilang Gemim. Ini juga menjadi pendidikan kita. Oke. Mungkin bagi warga atau masyarakat penelpon yang ingin bergabung dalam dialog kita pagi hari ini, kami undang di line telepon line telepon 082195835080 bagi yang ingin bergabung, ingin bertanya terkait persiapan mungkin anggota Prekom Bapak di jemaat masing-masing yang ingin bertanya-tanya, berdialog langsung dengan narasumber, kami persilahkan. Dan kita kembali dulu ke Pak Bison. Pak, untuk kesana sendiri apakah all time all out atau seperti apa untuk Prekom Bapak Yuda ini? Baik, terima kasih Pak Bobi. Jadi memang kita sebenarnya dari persiapan Prekom Bapak Yuda ini ada tim. Ya, tim kerja ini sudah dibentuk oleh dari Komisi Prekom Bapak. Kemudian kita ada laporan, kita melapor ke Badan Pekerja, ya, kita melapor ke Badan Pekerja Gemim Yudea, kemudian diteruskan untuk buat SK. Setelah SK keluar, tim kerja ini langsung bertugas untuk melaksanakan kegiatan ini, teristimewa mendukung, ya, membantu dari dana, segi dana. Kita ini di bawah pimpinan Ibu Pendeta Jekrin Sohan Sulilat dan Bapak Penatua Marun Semarok sudah melakukan kegiatan untuk usaha dana di bawah pimpinan Bapak Morbi Rumengan sebagai ketua tim kerja, berusaha terus setiap hari. Jadi kita work untuk memang sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini, ditunjang oleh tim kerja, sehingga setiap persiapan termasuk kostum untuk para peserta kita sudah siapkan. Tinggal fokus kita latihan saja, kita latihan. Dan sementara ini kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk tim kerja, ada dibukalah kantin untuk berjuang untuk usaha dari Prekom Bapak. Jadi artinya kantin ini juga untuk menunjang pelaksanaan Hapsa oleh panitia lokal ini ya Pak? Iya, demikian Pak Bobi. Jadi memang kantin ini untuk menunjang kegiatan panitia Hapsa lokal. Oke. Tadi Pak Bison sudah menyinggung atau menyatakan Ibu Pendeta, mungkin Ibu Pendeta kita soal dengan STH mungkin bisa bergabung, mungkin ada yang beliau bisa sampaikan bagaimana memberikan motivasi kepada tim kerja. Oke, selamat datang Ibu Pendeta. Shalom Ibu. Shalom. Oke, bagaimana supporting dari BPMJ Yudea tahun 2 untuk pelaksanaan Hapsa PKB Sidoarjo Gemim? Silakan Ibu Pendeta. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Tentunya kita semua bersyukur kepada Tuhan karena Jemaat Yudea Pal-2 tidak pernah kehilangan kesempatan untuk memaknai potensi kekayaan talenta yang ada di jemaat.
Yudea Padua ini. Dan kami sangat mendukung partisipasi pria Bapak Gemim Yudea Padua dalam Hapsat pria Bapak Sinode Gemim. Karena itu ada beberapa kegiatan awal yang dilakukan oleh pria Bapak Gemim Yudea Padua dalam rangka mensukseskan kegiatan ini. Yang pertama, pembentukan tim kerja untuk memberikan support yang paripurna terhadap kegiatan Hapsa Sinode Gemim. Yang kedua, telah terjadi konsolidasi dari pria Bapak Gemim Yudea Padua yang erat kaitannya dengan talenta yang ada di jemaat, baik itu permainan bridge, dan Pak Penatua Krista Buko begitu aktif untuk memberikan pendampingan dan pelatihan, dan juga latihan yang lainnya, termasuk badminton, karena kami punya fasilitas yang sangat, bagi saya sangat memadai untuk pengembangan latihan bulu tangkis. Dan memang lapangan bulu tangkis kita ini juga bukan hanya dipergunakan bagi warga jemaat Gemim Yudea, tapi klub-klub bulu tangkis yang ada di Kota Manado juga sudah memanfaatkan fasilitas ini untuk olahraga milik jemaat ini. Milik jemaat. Dan karena itu saya juga berharap bahwa pria Bapak Gemim Yudea Padua akan tetap terus untuk meningkatkan waktu latihan dan juga pemberian diri bagi kegiatan Hapsa PKB Sinode ini, dan itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sebagai sebuah kesaksian bahwa betapa besarnya kekayaan talenta yang Tuhan karuniakan bagi warga gereja, secara khusus Gereja Masih Injil Dimas. Itu jadi artinya bahwa untuk pelayanan itu bukan hanya kebaktian, ibadah di gereja, di kelompok, tapi di saat kita berolahraga itu kan ada tumbuh sportivitas. Bagaimana ini menggalang persatuan dan kesatuan, persatuan di atas segala-galanya, sportivitas. Nah, ini juga bagian dari pelayanan kepada warga jemaat. Ya, betul sekali. Oke. Bu, secara keseluruhan ini Gemim Yudea selalu memberikan dorongan untuk peningkatan kualitas baik hidup beriman, tapi juga kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia. Bagaimana mereka diberdayakan untuk kehidupan kesejahteraan bagi keluarga. Ya. Kalau di sini Bu, untuk jemaatnya sendiri apa yang menjadi profesi utama dan jemaatnya? Mungkin juga ada profesi tambahan ya di jemaat. Rata-rata di jemaat Yudea Padua ini karena ini kompleks perumahan-perumahan, kurang lebih ada 6 perumahan di wilayah Yudea Padua ini, pegawai dan juga ada wira swasta. Oke. Terima kasih Bu Pendeta dan
bagi pendengar yang ingin bergabung dalam dialog kita pada pagi ini ataupun audiens yang ingin bergabung, ingin bertanya atau memberikan support, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Oke, masih dalam dialog forum Kawano di pagi hari ini yang berada di kantin pembangunan Jemaat Gemini Muda Apal 2, dan kita masih membahas terkait persiapan pelaksanaan Hari Persatuan Pria Komapal Senuri Gemini yang akan dilaksanakan di wilayah Manado Utara Raya. Dan masih dengan narasumber yaitu Senator Kisambotau, Sekretaris Kopda Olahraga, dan juga Bapak Nixon Kinori, Wakil Ketua Komisi PKB Mulia Manado, dan juga sudah bersama dengan saya juga Bapak Richard Budiman yang juga tim kerja Pokja Olahraga. Bagi pendengar yang ingin bergabung ataupun audiens yang ingin bertanya dalam dialog kita pada pagi ini, kami persilakan. Mungkin sebelum ada audiens yang ingin bertanya ataupun telepon, kita ke Bung Richard Budiman yang juga Pokja Olahraga. Nah, silakan Bung Richard, apa saja persiapan yang dilakukan dalam rangka Pokja ini, dalam rangka Hapsa ini, dan Bung Richard ini di bagian gerak jalan ke apa? Ya, terima kasih Penatua Bobi Sambeka. Pak Bobi ini juga merupakan Penatua yang ada di gereja di Pemohon Raya. Untuk Pokja Olahraga khususnya saya dipercayakan sebagai teknik delegat gerak jalan. Saya seperti Pak Kris juga dipercayakan sebagai teknik delegat khusus cabang olahraga gerak jalan. Dan untuk gerak jalan ini kita telah melakukan beberapa kali, termasuk sudah melakukan rapat bersama dan juga workshop. Workshop itu dihadiri oleh beberapa gereja yang ada utusan-utusan untuk melaksanakan kegiatan itu, yaitu memantau ataupun kita harus mengetahui bagaimana pencurian gerak jalan itu. Pak Penatua Kris juga hadir pada saat itu. Dan untuk gerak jalan di sini telah kami juga ketahui bahwa gerak jalan ini di bawah komando dan juga masalah teknis ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang bawah ini adalah Pak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado, Pak Dr. Andus Ponto Wisan Kakahur. Kami telah melaksanakan beberapa kali kegiatan juga untuk gerak jalan ini merupakan gerak jalan memakai penilaian 6 kilo 1 jam. Dan gerak jalan ini untuk rute kita sudah boleh dikatakan kalau mau di gereja jadi boleh disumpah. Kenapa disumpah? Nomor ataupun ini jarak tempuh itu cuma kita yang tahu. Biarpun saya di sebelah Penatua Pak Nixon, saya nggak bisa tahu, kasih tahu. Kenapa alasannya? Kenapa? Alasannya rahasia. Ya rahasia. Kalau kamu kasih tahu ke jemaat-jemaat, mereka sudah tahu rute yang akan ditempuh. Penilaian inti dari gerak jalan itu adalah jarak tempuh. Kalau jarak tempuh itu poin 300. Harus tepat. Tepat 6 kilo 1 jam. Dia lebih bagus, tidak lebih, tapi lebih bagus kurang. Kalau tepat lebih bagus. Untuk itu rahasia Pak Penatua Bogor. Jadi artinya nanti kalau sudah tahu bocor, nanti mereka coba-coba latihan. Ya. Karena poin tertinggi adalah ketepatan waktu. Dan kita pada tanggal 27 nanti, 27 bulan Mei ini Pak Krisya, kita akan melaksanakan temu teknis yang akan dilaksanakan di jemaat di Warimpungan dari 6 cabang olahraga yang dipertandingkan. Itu tuh inti pada saat pelaksanaan kegiatan pendaftaran yang dijelaskan Pak Kris tadi sangat benar bahwa pendaftaran itu jangan salah nama-nama biar salah kecil itu tidak keluar di database di Gemini nanti. Ya, akan Bapak. Pak ataupun Pak Kris ini kan olahraga. Iya. Nah, sumber daya manusia yang mendukung seperti apa? Ini kan olahraga, artinya bukan semua ini anggota Pekom Bapak ini atau apalagi Pokja ini kan memang membidangi hal tersebut. Mungkin bisa mengundang seperti yang kami wawancara Ketua Pokja Pak Marnes bahwa akan didukung oleh induk olahraga. Nah, seperti apa kolaborasi antara induk olahraga dengan Pokja itu sendiri? Saya dulu Pak Kris. Ya, untuk cabang olahraga gerak jalan sendiri memang ada beberapa jemaat yang kami panggil sebagai salah satu utusan untuk juri. Nah, juri itu penilaiannya kan tidak sembarang orang tahu. Nah, harus paham. Untuk itulah Dinas Pemuda dan Olahraga membuat workshop kemarin agar supaya utusan-utusan itu bisa mengetahui, oh kesalahan saya di sini, oh penilaian saya di sini. Harus itu penilaian. Jangan sampai
ada wanti-wanti dari tim Pokja olahraga, jangan sampai ada informasi oh sudah begitu jemaat ini kok sejuara, itu tidak ada lagi. Dan untuk tim juri dari gerak jalan ini kami memakai juga juri-juri dari tim Pemprov Pasti Kota Manado yang sangat memahami penilaian gerak jalan itu. Kalau gerak jalan itu tentu kalau bridge itu ada di naungan Pak Kris sebagai TD. Dan satu lagi Pak Bobi, untuk cabang olahraga bola voli, misalnya bola voli itu harus ada akreditasi lisensi wasit. Jadi harus wasit itu harus kasih keluar lisensi, dan juri itu dari Pemprov PBFI. Jadi artinya bukan wasit-wasit yang cuma dipanggil di kampung-kampung. Oh, tidak bisa itu. Kalau itu punya lisensi ya. Iya, oke, hanya itu. Oke, Pak Kris gimana untuk teknisnya seperti apa? Baik, terima kasih. Sudah ada rapat waktu lalu bahwa setiap cabang olahraga yang dipertandingkan harus menggunakan wasit-wasit yang berlisensi. Nah, untuk cabang olahraga bridge sendiri dipimpin langsung oleh wasit internasional, Bapak John Tumeu SD. Beliau juga adalah Ketua Bidang Teknik Pemprov Gapsi Sulut. Saya sendiri juga adalah bagian dari pengurus Gapsi Sulut maupun Gapmo Manado. Jadi saya kira semua cabang olahraga itu sudah sepakat bahwa mereka akan menggunakan wasit-wasit yang bersertifikat. Dan untuk bridge sudah sejak awal memang selalu dipimpin oleh wasit yang bersertifikat. Saya sendiri juga wasit bersertifikat, tapi karena saat ini saya bertugas sebagai technical delegate, jadi wasit dipilih yang lain. Terima kasih begitu. Oke. Kegiatan ini kan akan dilaksanakan mungkin seminggu ya Pak? 3 hari. Untuk akomodasi seperti apa untuk para atlet ataupun peserta HAPSA ini? Jadi untuk peserta itu akan diatur oleh masing-masing jemaat atau wilayah. Betul ya. Jadi tidak dibebankan kepala panitia untuk masalah akomodasi. Misalnya mau tinggal atau mau makan, itu masing-masing ada manajer tim. Betul. Manajer tim ini yang mengatur, makanya ada manajer tim hadir di temu teknis supaya tahu, baru kalau boleh cek lokasi. Oh, kalau kita misalnya bridge ada di Unit 712, kalau dia mau tinggal dia boleh cari tempat tinggal di dekat situ, rumah-rumah misalnya. Kalau cuma Manado kan dekat, naik mobil sendiri, naik kendaraan pribadi. Tapi kalau yang dari misalnya Mitra Minsel, mungkin dia bisa cari tempat tinggal di dekat, misalnya sewa kamar di situ ya. Nah, jadi saya kira ini peran daripada manajer tim untuk mengatur atletnya. Jangan sampai cuma kasih daftar kong, habis itu cuma bilang main. Begitu ya. Kalau seperti saya amati di UDA, DP manajer tim, bayangkan ketua tim kerja ini bagus di tingkat tim, wakil ketua komisi pria Komapa Pak Nixon Pinori, penatua pria Komapa di sini Bapak Marlon Sumaro. Wow. Nah, jadi saya kira nyenak salah juga RRI Manado melalui Bung Richard dan Bung Bobi memilih salah satu narasumber adalah dari UDA Padua untuk kali ini ya. Dan tadi ditunjang langsung oleh Ketua BPNJ boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Jadi saya kira demikian. Pak Bobi, saya juga bisa tambahkan sedikit apa disampaikan oleh Pak Kris tadi, bahwa setiap teknik delegate itu tiap cabang olahraga harus berkoordinasi dengan panitia lokal. Kenapa sampai kerjasama? Karena teknik delegate itu untuk contoh cabang olahraga gerak jalan itu, dia kan finish kita sudah ada. Tetapi untuk perhitungan poin nanti itu diplenokan nanti itu panitia lokal yang bertanggung jawab. Jadi mereka menyediakan tempat. Kalau kami sudah memantau lokasi panitia lokal yang ada di Gereja Sion, Bukit Sion yang ada di dekat Merawas itu hanya 2 kolom Pak Bobi. Tetapi mereka siap. Tim mereka sudah siap, Panti Yosua mereka siap, terutama masalah transportasi karena arus lalu lintas kan pasti padat. Pasti untuk pleno itu dari mungkin memakan waktu kita, kalau kita hitung kemarin dari jam 7 malam bisa sampai 4 hampir siang tuh kan Bobi. Itu dipantau langsung oleh peserta siapa yang terbaik di tiap-tiap cabang olahraga.
Itu yang kami laksanakan. Kegiatannya sampai jam 4 pagi. Nah, kalau kita pembukaan, kalau gerak jalan itu misalnya kita mulai jam, tergantung panitia yang disediakan di Taman Kasih, Pohon Kasih. Kalau dia mungkin ada ibadah, mungkin dia akan lepas mungkin jam-jam 1 atau jam 2 siang, Pak Kris. Tapi untuk peserta ini kan kita pantau mungkin ada 200-an sampai 300 jemaah. Nah, bayangkan kalau 200 sampai 300 kita finish, makan waktu sampai jam berapa? Belum mau pleno, perhitungan poin-poin. Nggak bikin 2 hari atau 2 tahap ini. Nah, kalau gerak jalan 1 hari selesai. Kita ini cabang olahraga terus. Oke. Jadi untuk ini gerak jalan ini start di mana? Kalau itu ya, kalau gitu, nah, kalau start kita boleh bilang. Nah, start. Kalau start dari Pohon Kasih. Oke. Ya. Kasihnya Nggak bisa, itu rahasia. Finish nggak. Kalau finish tentu di Manado Utara. Manado Utara 4 itu saja. Kita tidak tahu Pak Nixon ini dekat saya di Pak Nixon, sampai Pak Nixon tanya Pak Icat mana hotelnya. Nah, itu saya sudah disumpah oleh jemaat, oleh Pokja. Pak Nixon, ini Pak Nixon, ini kan sudah di acaranya sudah disampaikan bagaimana untuk melatih untuk tim jalan ini, bagaimana supaya ini timingnya diatur seperti apa? Terima kasih Pak Bobi. Jadi memang ada masukan sedikit ya tadi dari Pak Richard. Jadi memang kita tinggal mengatur waktunya saja sesuai dengan timing yang ditentukan oleh panitia. Iya, bukan 5 kilo 1 jam Pak. Cuma ya, jadi tadi saya perkirakan itu 5 kilo, ternyata 6 kilo ya. Jadi memang kita tinggal mengatur waktu yang tepat. Cuma memang pertanyaan saya ini, kira-kira kalau kita dilepas pada jam 12 tentu kan dalam keadaan panas ya, dalam keadaan panas. Sekarang kan panas ya. Jadi kalau seandainya memang panitia mempersiapkan, kalau boleh memang ketika kita sampai di finish ya, jangan sampai ada terjadi kemacetan di sana, karena ada penjemputan kan di sana beberapa ratus. Kalau Pak Icat bilang tadi sekitar 300.000, berarti memang lokasi penjemputan ini yang jadi pertanyaan saya ini, gimana kalau sudah dilepas, kemudian di finish itu di mana? Saya tidak tahu ya, tapi memang dalam keadaan panas bisa saja amburadul ya. Kita mau cari lokasi untuk pulang ke rumah, kemudian barangkali sudah disiapkan oleh panitia. Mungkin Pak Richard boleh kasih bocoran sedikit. Iya, kalau orang finish di mana, kemudian kalau finish itu nggak bisa. Jadi tempat kita menginap itu. Kalau jam 2 orang sampai, kemudian orang PO mau jemput, kira-kira masuk dari mana? Dari utara atau dari selatan ini? Terima kasih. Ya, kalau ini mau jawab, Pak Kris juga ada ikut waktu workshop. Ini yang menjadi perdebatan yang sangat serius ya Pak Kris kemarin. Sampai Pak Ketua, Pak Dr. Manes ambil alih karena banyak masukan-masukan. Untuk itu kepada peserta kalau finish itu sudah ada lokasi, kami sudah cek lokasi semua, sudah nyaman, kami rasa nyaman. Karena untuk sekitar 300 jemaat kalau peserta melepas, dia finish mungkin di bocoran sedikit ya, Manado Utara jembatan Boulevard terakhir. Nah, itu lokasi ada tenda 2 situ. Untuk finish kan, finish bisa membawa ke kiri bisa ke kanan. Nanti peserta bisa menyediakan kendaraan di situ. Dan untuk lepas isi karena udara panas, kita panitia menyediakan pos penyegaran. Pos penyegaran itu di etapa terakhir. Karena pos penyegaran itu kalau gerak jalan tidak bisa di lokasi dari titik pertama lepas sampai di finish ya, supaya kalau kita ambil di titik penyegaran kita lepas di tengah itu kacau. Pasti sudah pengurangan poin untuk tim gerak jalan, karena kami memakai sekitar 30 juri keliling, juri tetap, juri keliling. Jadi setiap peserta dicatat kelebihannya, kekurangannya, tidak ada manipulasi apalagi KKN dalam penilaian ini. Terima kasih. Jadi juga diperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan dari peserta. Oke, kita tambah lagi. Mobile ya. Untuk ambulans kami sediakan 5 ambulans, 5 buah ambulans untuk mobile standby. Karena ini jangan sampai ada kurang fisik, kurang tidur dan lain-lain. Apalagi ini memakai V2 Max. V2 Max itu kan kita tidak tahu apa yang akan ikut. Jadi kami menganjurkan kepada seluruh peserta bahwa yang mengikuti gerak jalan ini adalah sehat jasmani dan rohani.
Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bung Murca, dan masih dalam dialog pada pagi hari ini terkait Manado tuan rumah Hari Persatuan Trio Pembapa Seluruh Dunia. Mungkin belum ada yang bergabung, maupun baik audiens maupun pendengar. Kita ke Pak Kris Mbokau juga, Pak Kris kan juga kita bersama bahwa punggawa dalam BRICS, Kreator Bridge Solo. ya, baik wasit, atlet, pelatih sudah gabung di situ ya Pak. Bagaimana Pak sebenarnya untuk BRICS di Sulawesi Utara ataupun Kota Manado secara umum seperti apa untuk perkembangannya Pak? Baik, terima kasih. Diinformasikan kepada seluruh pendengar ini bahwa GAPSI Sulawesi Utara saat ini sedang mempersiapkan untuk prapon dan kejurnas dan sudah masuk pada tahap TC. Kemudian di tingkat junior juga kami sedang galaknya di BRICS masuk sekolah. Bahkan sebagai informasi ada satu pelajar SD nephew yang sedang bertanding di Cina, Ningbo. Jadi ini juga perkembangan yang walaupun kelihatannya tidak bombastis seperti tahun 2003, tapi ini ada liga pelajar yang sudah diikuti oleh SD, SMP, SMA, dan liga mahasiswa. Jadi di sini juga sudah ada kegiatan di sekolah-sekolah, bahkan pada bulan Maret baru-baru mendapat fasilitas dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado untuk membantu dan Dinas Pendidikan Kota Manado melalui program pelatihan BRICS masuk sekolah yang diikuti oleh SD, SMP yang dilaksanakan di IT Center Manado. Nah ini juga ada tahap kedua dan ada kompetisi nanti di bulan Juli berkaitan dengan HUT Kota Manado. Begitu. Oke. Sebelum lanjut, sudah ada penelpon yang masuk mulai sampai saya. Mungkin Ibu Grace ingin bergabung. Ibu Grace. Halo, selamat pagi Bu Grace. Halo, selamat pagi buat selamat pagi buat PRRI. Oke, Bu Grace, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada para narasumber, silakan Bu. Ya, saya mau bertanya nih, sebelumnya ada dari buat PKB dunia yang sudah akan melaksanakan kegiatan hafta ini dengan berbagai lomba. Dan ini saya mau bertanya Pak soal dayung, jadi perahu dayung tradisional Pak. Dan ini saya cerita apakah yang pesertanya nanti boleh nelayan ataukah memang tidak digunakan kalau nelayan, karena kalau nelayan kan pasti kan mereka tahu bisa akhirnya kan tidak perlu dilakukan karena itu memang pekerjaannya sehari-hari. Dan juga yang saya mau tanyakan yang lomba dayung ini kan pastinya kan di pantai atau di sungai, jadi di lokasi itu di mana Pak? Dan kalau boleh juga saya mau usul ini buat PKB sebelum yang apa ya jadi kalau boleh di tahun-tahun berikut ada kegiatan olahraga tinju. Jadi walaupun belum tahun ini tapi di tahun-tahun berikut karena memang olahraga tinju jadi mereka sudah bisa dari awal untuk dari nomor yang sudah bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak Kris, Pokja Olahraga. Baik, terima kasih buat Bu Grace yang bertanya. Bahkan seluruh yang mendengarkan bahwa memang HAPSA PKB 2023 ini ada dua kegiatan yang ditambahkan. Salah satu dayung dan motocross sebagai salah satu ikon HAPSA PKB di Manado Utara Raya. Namun mohon maaf Ibu Grace, untuk teknis pelaksanaan olahraga dayung ini adalah penanggung jawabnya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Kadispora Bapak
Dr. Andes Ponto Wisan KKW. Jadi sebaiknya boleh berkoordinasi dengan mereka dan lebih khususnya datang di tanggal 27 Mei 2023 nanti di Jemaat Gemim Sion Warung supaya masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Yang penting setiap jemaat mau ikut dulu. Kalau dia mau ikut, datang di tanggal 27 Mei 2023, bawa kredensi, bawa pendaftaran. Karena ya nak mungkin cuma kredensi, BDP2 pendaftaran. Jadi dia ada uang pendaftaran. Dan sebagaimana disampaikan tadi usul, kalau olahraga tinju mungkin Bung Richard sebagai mantan atlet PON yang bisa jawab kenapa tinju belum bisa dipertandingkan di PKB. Kami persilakan. Oke, Bu Richard, secara singkat karena ya, secara singkat saja Ibu Grace, terima kasih atas masukannya. Untuk lomba perahu itu olahraga tambahan Pak Grace, di bawah naungan itu Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado, Pak Kadis Ponto KKW. Itu olahraga itu dilaksanakan di bibir pantai Boulevard di Tuminting. Itu ada perahu hias, lomba perahu dayung dan sebagainya. Dan untuk sekarang langsung saja, kenapa cabang olahraga itu tidak dilaksanakan? Karena olahraga di Pokja Gunung ini kebanyakan kita memakai olahraga masyarakat. Nah, itu juga ada usulan cabang olahraga yang kemarin juga ada usulan dari Ketua Pemprov Biliar Sulut. Dia mengusulkan ke depan nanti, dia juga Pak Penatua juga Pak Yosef Kupalit mengusulkan olahraga biliar bisa dipertandingkan di Hapsa nanti. Tapi kalau olahraga tinju kami rasa itu sangat fatal. Bayangkan kalau jemaat bab ikut semua, ini olahraga bakal lain, baku pukul. Jadi artinya bahwa Bapak harus menyalurkan bakatnya di sansa atau tidak, jangan salurkan kepada jangan sampai kakek antara pendeta-pendeta DPR kakek sok kacau di bawah nanti. Nah, itu mungkin kita bisa kenapa olahraga itu tidak bisa dilaksanakan, pasti tidak disetujui. Iya, karena itu berbau full kontak, bisa saja terjadi apa-apa, panitia tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Iya, terima kasih. Oke, mengingat waktu, Pak Muson mungkin ada closing statement sedikit saja. Terima kasih. Tentu bagi persiapan bagi panitia, tentu saran kami teristimewa peserta yang dari jauh ya, untuk teristimewa untuk kemacetan itu. Biasa kita tahu Kota Manado apalagi bagian utara, sedangkan kita dari Pol 2 aja berpikir apakah kita naik kendaraan sepeda motor. Mungkin itu saja dari kami, dan kami Jemaat Judia Pol 2 siap mengikuti kegiatan Hapsa PKB di Manado Utara. Oke, terima kasih Pak Muson, dan yang terakhir Pak Kris. Baik, terima kasih buat seluruh pendengar RRI, bahkan lebih khusus semua anggota Pria Kombapas Sinado Gemim. Jangan lupa hadir temu teknis 27 Mei 2023 di Gemim Sion Warembungan dengan membawa surat kredensi yang ditandatangani oleh BPMJ atau DPRD. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris, dan pendengar, demikianlah di waktu kita pada pagi hari ini yang mengambil topik Manado tuan rumah pelaksanaan Hari Persatuan Pria Kombapas Sinado Gemim. Terima kasih kepada narasumber yang telah bersama-sama dalam dialog kita pada pagi hari ini. Pertama Bapak Penatua Kris Sombokau, Sekretaris Pokja Olahraga PKB Sinado Gemim, dan juga Bapak Nixon Pinori, Wakil Ketua Komisi PKB Gemim Judia Pol 2 Manado Wilayah Timur Tengah, dan juga Bung Richard yang produser dan sekalian juga tim delegate di pelaksanaan Hapsa PKB Sinado Gemim khususnya Gereja. Dan mendengar demikianlah dialog kita pada pagi hari. Kita berharap pelaksanaan Hapsa PKB Sinado Gemim ini bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana sportivitas itu yang diutamakan, persatuan dan kesatuan PKB Sinado Gemim yang diutamakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Bobi Sambeka, presenter dan juga penanggung jawab Kepala RRI Manado Bapak Haris Salamati. Ucapan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa dalam dialog selanjutnya.